haji, apakah itu kita andalkan? Walaupun seandainya nih sholat kita sempurna, sholat kita khusyuk, zakat kita diterima, sedekah kita diterima, itu pun tidak layak untuk kita andalkan sebagai modal untuk hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dihitung besarnya nikmat yang diberikan kepada kita, tak akan mampu amal perbuatan kita mengimbanginya. Apalagi kalau kita tahu proses kemampuan kita untuk beribadah padanya itu hanya semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi kemudahan. Nah, oleh sebab itu dengan keadaan kita yang serba lemah tadi, ibadah lemah ya, dengan keadaan yang demikian, maka kita butuh seorang penolong ya. Makanya dalam pembacaan tahlil sering dibacakan ada ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi ini menurut sebagian tafsir adalah ini omongan para malaikat. Jadi ketika ruh kita terpisah, malaikat berkata kepada kita, wahai ruh, wahai jiwa, kalau memang termasuk nafsul mutmainnah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Lalu maksudlah engkau wahai ruh di dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Apakah bisa? Nah, ini merupakan salah satu penolong kita. Nanti kita harapkan ruh kita ini diantarkan ataupun ditemani oleh ruh-ruhnya orang yang soleh. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang diberi oleh Allah sebelum alam barzakh. Jadi nyata itu masih di alam dunia. Kalau kita termasuk orang-orang golongan yang demikian, maka ruh kita itu akan dibawa oleh atau ditemani oleh orang-orang soleh. Jadi ini mudah-mudahan dengan adanya kita sebagai pengikut pengamal beliau Mbah Kiai Majid Mu'allim Sholat Wahidiyah, yang beliau dengan bagaimana kita tahu telah diberi ilham oleh Allah mengarang sholawat, yang salah satu faedahnya tentu saja kita ingin diajak oleh beliau dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan pernah mengatakan, aqrabukum alayya yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Yang paling dekat nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada beliau. Nah, di sini beliau mu'alif mengarang sholawat ya, karena dikatakan bahwa kondisi akhir zaman ini sudah semakin sulit. Seandainya kita disuruh mencari seorang mursyid, seorang guru spiritual, para ulama tidak mengatakan, tidak berani mengecap bahwa itu sudah tidak ada, nggak berani. Cuma mereka mengasih jalan keluar, masih ada salah satu cara untuk selamat, yaitu apa? Senantiasa berhubungan dengan Rasulullah. Berhubungan dengan Rasulullah itu dengan apa? Di antaranya adalah dengan senantiasa bersalawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW yang senantiasa menyebut kita umatnya, bahkan sampai ketika beliau menghadapi sakratul maut, beliau ketika bertanya kepada Jibril ketika masa-masa merasakan sakratul maut, wahai Jibril, apa hakku di hadapan Allah? Hakmu di hadapan Allah, wahai Muhammad, ruhmu telah ditunggu oleh para malaikat, pintu-pintu surga telah dibuka untukmu. Bukan itu yang aku tanyakan, wahai Jibril. Yang aku tanyakan adalah apa hak umatku nanti setelah aku meninggal. Kita masih disebut oleh beliau Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau merasakan sakitnya sakratul maut, wahai Jibril, apakah begini sakitnya sakratul maut? Itu adalah sakratul maut tarikan yang paling ringan, wahai Muhammad.
Paling ringan saja beliau merasa sakit. Wahai Jibril, limpahkanlah semua sakit itu untukku. Jangan sampai umatku merasakan sakitnya sakratul maut. Maka alangkah pantasnya dan patutnya seandainya kita membalas jasa-jasa beliau yang senantiasa menyebut kita di hari kematian beliau dengan senantiasa menyebut juga nama beliau, ya, dengan baca assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Karena di akhirat nanti hanya beliau yang diberi kesempatan untuk membuka pintu syafaat. Saudara-saudara, jamaah sekalian saya muliakan, ya. Nanti ada cerita, ya. Di hari kiamat nanti kita merasa heran bercampur bangga. Bagainya gimana? Ternyata ada cerita nanti Rasulullah bisa mengenal kita lengkap dengan nama orang tua kita. Kita heran itu, kita kaget dan kita tentu saja bersyukur. Kenapa? Kita heran kenapa Rasulullah mengenali kita lengkap dengan bin kita. Misalnya Abdul Murad bin siapa? Ya, Rasulullah kenal lengkap dengan nama kita. Itu adalah salah satu faedahnya kita senantiasa membaca sholawat kepada beliau. Lalu kalau ditanya, ya, apakah bentuk sholawat itu sebetulnya? Ya, kan ada perintah shollu alaihi wasallimu taslima. Ada sahabat bertanya, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Jawab beliau gitu, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu adalah redaksi salawat yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Tidak ada kata-kata sayyidina, ya, tidak ada kata-kata sayyidina, junjungan kita Nabi Muhammad. Nah, kenapa kita pakai sayyidina? Ini adalah ta'adduban. Kita punya tata krama. Walaupun beliau pernah mengatakan jangan berlebih-lebihan memuji aku, tapi alangkah bagusnya dan secara akal pun alangkah bagusnya seandainya kita membalas kebaikan beliau dengan menambahkan kata-kata sayyidina. Dan ini juga sudah ada dalilnya juga. Jadi belum tentu kita melakukan apa yang nggak pernah diperintah oleh Rasul, itu tidak boleh, belum tentu. Ya, ada riwayat, ya, ada keterangan dikatakan ketika berperang para sahabat ini dipesan oleh Nabi, janganlah engkau sholat asar sebelum sampai qabilah anu gitu. Nah, ternyata di tengah perjalanan masuk waktu asar. Nah, ini sahabat di sini ada dua pendapat. Di lain sisi Nabi melarang, belum sampai satu tempat ini dilarang. Maka ada yang jangan sholat dulu. Nabi mengatakan demikian. Tapi sahabat yang lain tetap sholat. Orang udah masuk waktu. Jadi yang kedua ini seakan-akan mengingkari perintah Rasul. Janganlah engkau sholat asar sampai kepada tempat suku apa gitu, saya lupa. Yang sebagian kelompok enggak mau sholat, yang sebagian lagi sholat karena sudah waktu asar. Kemudian setelah sampai kepada Nabi, mereka bercerita, ini kami tadi kan ada larangan engkau jangan sholat sebelum sampai suatu tempat si A misalnya. Kemudian ada yang sholat, ada yang tidak. Kedua-duanya ini dibenarkan oleh Rasulullah. Karena masing-masing istihadnya. Yang tetap melakukan sholat asar itu ya karena sudah masuk waktu. Yang belum melakukan sholat asar karena Rasulullah melarang, belum sampai waktunya, takut melanggar perintah Rasul. Tapi ternyata kedua-duanya dibenarkan oleh beliau Rasulullah. Sama dengan penambahan kata-kata sayyidina tadi sebagai tata krama.
dan juga kita telah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita menghormati orang tua misalnya dengan memanggil kata-kata yang mengagungkan. Ya, jadi bentuk sholawat itu yang diperintahkan oleh Rasulullah yang ada adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma para ulama akhirnya ya banyak mengarang tentang sholawat. Ya, dan itu kalau menurut pendapat kita Ahlussunnah wal Jamaah boleh-boleh saja, tidak tertentu harus pakai redaksi Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, salah satu yang dikarang adalah sholawat wahidiyah yang timbulnya atau dimunculkannya termasuk di akhir-akhir zaman, yaitu tahun berapa? 63. Ya, tentu saja ya sholawat itu sesuai dengan fungsi zamannya masing-masing. Ya, demikian. Yang jelas kalau menurut pendapat ulama yang penting ada kalimat as-sholatu wa taslimnya. Sholawat itu seperti itu definisinya. Ya. Jadi mudah-mudahan walaupun istilahnya kita ini seperti tadi ibadah kita kurang, ya belum tentu sah malah misalnya, tapi kita masih punya kabar gembira gitu. Yaitu apa? Kita mengikuti seorang guru yang mampu membawa kita dekat dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian kalau kita telusuri ya redaksi sholawat ini, ya. Jadi dulu saya pernah dengar itu ada seorang penceramah ya, bahwa redaksi sholawat wahidiyah ini menurut orang yang pernah sekolah di Mesir, redaksinya itu masya Allah fasihnya bukan main redaksinya. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu itu kalam itu ada dua, ada redaksi, ada kalam nasar namanya. Kalam nasar itu misalnya al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadi. Kalam nasar itu bukan berbentuk syikiran, bukan. Yang kedua kalam nazam. Kalam nazam itu seperti kalamuna lafzun mufidun fastaqim wasbun wa fi'lun summa harfun lil kalim. Jadi awalnya M, akhirnya M. Ini lebih sulit. Lebih sulit ini. Saya mungkin kalau ngarang bahasa Arab gitu, menulis bahasa Arab lebih sulit pakai nazuman daripada kata-kata biasa gitu. Karena nazuman itu ada aturannya, ada harus sesuai kofiahnya, harus sesuai ilmu arudnya, ilmu baharnya. Nah ini coba kita telusuri ya, redaksi sholawat wahidiyah, kata-katanya. Jika orang yang paham sastra ini pasti mengakui itu adalah perlu kealiman tersendiri dengan membuat redaksi demikian. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam. Ini ada ada pakem-pakemnya gitu. Ada baharnya, M akhirnya M. Itu nggak sembarangan, sulit. Saya aja belum tentu bisa. Ya. Ini sastra yang tinggi, sebagaimana Al-Quran itu terkenal salah satu mukjizatnya adalah kefasihannya, sastra yang tinggi. Ya. Ya, mudah-mudahan. Kemudian kalau kita telusuri misalnya dalam redaksi sholawat wahidiyah itu, kalau dalam istilah Al-Quran misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kenapa disebut Ar-Rahmani dulu lalu Ar-Rahimi? Ini bukan tanpa faedah, ada artinya tersendiri. Ya, ada artinya tersendiri, bukan tanpa alasan itu. Kenapa didahulukan Ar-Rahman lalu disebut kemudian Ar-Rahim? Ya, sebagaimana dalam redaksi sholawat wahidiyah ya, disebut Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa sallam kama wa ahlu. Kemudian nas'aluka Allahumma bihaqqi antu rabbana fi hujjati baril wahdah
Ini walaupun kita nggak tahu artinya, ya kita ikut membahyai begitu aja ya. Sekarang kita kalau kita ditanya tenggelam di samudra keesan itu apa sih maksudnya? Ya, atala nara wala nasma'a wala najida wala nuhissa illa biha, sehingga kami tidak mendengar, tidak bisa merasakan kecuali dengan istighraq tadi. Itu maksudnya apa? Kalau nggak paham udah ikut bahayai gitu aja ya. Insya Allah dicangkung, misalnya dicangking oleh beliau membahayai, mudah-mudahan. Seperti redaksi wa tamama maghfiratika ya Allah, aku mohon kepadamu untuk memberikan kesempurnaan maghfirah, ampunan. Kenapa ampunan dulu yang disebut? Ini ada faedahnya. Di antaranya adalah menurut para ulama, kita kalau berdoa itu tata keramanya adalah pertama harus istighfar dulu, jangan ujung-ujung minta. Istighfar dulu ya, wa tamama maghfiratika ya Allah. Kemudian wa tamama ni'matika ya Allah, kita minta kesempurnaan nikmat. Nikmat itu apa sih? Ya. Nikmat itu apa? Nikmat itu didefinisikan oleh para ulama ma wafaqa an-nafsa wa tuhmadu akibatuhu syar'an, pemberian yang sesuai keinginan kita tetapi akibatnya dipuji secara agama. Artinya misalnya kita minta harta, maka harta kita yang kita minta ini adalah harta yang tidak bikin kita oleng, harta yang bikin kita malah tambah lebih baik. Misalnya zakatnya dikeluarin, itu nikmat. Apakah ada pemberian yang tidak dipuji akibatnya? Ada, namanya nikmah bilqaf. Jadi yang kita minta itu adalah nikmah, pemberian Allah yang mampu membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau nggak dikasih, misalnya udah minta belum dikasih, itu kita harus introspeksi. Karena nikmat itu adalah mahmudah akibatuhu. Jadi kalau nanti seandainya kita dikasih, kira-kira kita oleng, yang tadinya misalnya rajin berjamaah jadi lupa, sibuk. Sebagaimana cerita ada sahabat ya, itu mungkin nggak dikasih, kita harus introspeksi. Karena Rasulullah pernah mengatakan ya, inna minal ibad man la yasluhu lahu illal ghina fa iza afqartuhu kana faqruhu wabalan alaihi. Jadi sebagian hamba Allah itu ada orang yang memang pantasnya dia itu kaya, kalau dikasih fakir maka dia akan oleng. Juga sebaliknya, inna minal ibad man la yasluhu lahu illal faqr. Ada sebagian hamba yang pantas itu nanti dia itu pantasnya menurut Allah mestinya fakir, karena kalau dikasih harta lebih bahaya dia. Makanya banyak-banyak introspeksi kepada diri kita. Dan yang paling bagus adalah rezeki yang kafafan. Kafafan itu ketika kita butuh ada, itu yang paling bagus. Yang paling bagus begitu, cuma kuat apa enggak gitu ya. Jadi nikmat yang kita minta itu adalah nikmat, pemberian Allah yang mampu membawa kita untuk menjadi pribadi yang baik, bukan pemberian yang membuat kita malah tambah jauh. Kemudian diteruskan lagi, tamama maghfiratik wa tamama ni'matik wa tamama ma'rifatik. Aku mohon kepadamu ya Allah kesempurnaan kenal kepada Engkau ya, kenal kepada Allah ya, kenal kepada Allah. Nah setelah kenal kepada Allah, tamama ma'rifatik, kemudian wa tamama mahabbatik ya. Setelah diberi anugerah berupa kenal ma'rifat kepada Allah, maka akan timbul rasa cinta. Bagaimana punya rasa cinta kalau nggak kenal? Ya, sebenarnya cinta buta. Ya. Jadi susunan kata itu ternyata ada maknanya, bukan sembarangan. Ini menunjukkan bahwa beliau itu bukan dari segi keilmuan pun, dari segi fasohah
itu adalah bukan orang sembarangan. Kemudian apa? Wa tamama ridwanik, aku mohon kepada Allah, padamu ya Allah, untuk diberikan kesempurnaan ridhamu. Ya, orang kalau sudah mendapatkan ridha Allah pasti dipastikan akan husnul khotimah. Ya, cuma ya kita nggak tahu tuh kapan turunnya ridha Allah, kapan pas Allah ridha kepada kita. Bisa jadi ridha Allah itu turun ketika kita mengusap kepala anak yatim. Bisa jadi pas Allah ridha, maka itu menjadi penyebab husnul khotimah. Ngusap sekalian ngasih duit, bukan ngusap doang. Ya, bisa jadi begitu. Jadi jangan meremehkan amal perbuatan sekecil apapun, karena kita nggak tahu kapan ridha Allah akan turun. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, pasti kita akan mendapatkan husnul khotimah. Itu salah satu pembuktian ya. Ya, kita juga harus tahu bahwa ya seperti tadi, ternyata dari segi redaksi pun itu adalah menunjukkan kealiman beliau. Ini dari segi kacamata santri ya. Sebetulnya kita ini nggak pantas menilai arahan-arahan orang-orang para wali Allah. Kita itu siapa? Cuma itu bisa dijabarkan dengan ilmu. Maksud saya begitu. Emang siapa kita menerjemahkan ilmu orang-orang soleh para wali Allah? Maksud kita membahas ini adalah bahwa itu ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Bukan sembarangan. Ya, ini salah satu beberapa sekelumit, dan mungkin banyak lagi ya yang para jamaah mungkin lebih tahu dari saya tentang kelebihan-kelebihan. Adapun masalah rasa yang kita rasakan selama ini ketika mengamalkan itu masing-masing berbeda. Ya, kalau kita lihat ya, kita betapa, atau ada sebagian jamaah mungkin banyak begitu gampangnya mengeluarkan air mata, itu bukan sembarangan. Ada orang yang melihat Ka'bah dipaksakan untuk nangis, nggak bisa nangis. Jadi tangisan itu nggak bisa direkayasa. Ya. Betapa mudahnya beliau mengobrak-abrik hati kita. Ya, istilahnya mengobrak-abrik ya, terlalu kasar mungkin ya. Ya. Begitu mudahnya beliau membuat hati kita menangis terus. Menangis itu termasuk anugerah, menandakan hati kita enggak keras. Ya. Kalau ada orang yang menjuluki seorang tokoh Sultanul Qulub itu, kenapa orang dijuluki Sultanul Qulub? Karena dia begitu mudah membuat jamaahnya menangis. Nah, ini kita bukan main. Ya. Bahkan ada jamaah ketika baru melihat saja langsung melihat beliau ya, lihat Bayai langsung menangis. Itu nggak bisa direkayasa dan nggak sembarangan orang begitu. Ada orang melihat nangis kita takut karena serem. Bukan karena hati kita itu diarahkan kemana, bukan. Ya, ini adalah sekelumit cerita ya, bahwa mudah-mudahan ini bisa menambah kemantapan keyakinan. Walaupun seandainya mungkin kita ini kurang begitu memahami teks dari lafal per lafal, nggak paham pun itu sudah sampai kepada beliau Rasulullah. Ketika kita membaca sholawat, Rasulullah membalas sholawat dan salam kita. Bisa kita bayangkan ya, mungkin kalau kita hitung secara isi sholawat dan salam kita kepada Rasul 1% misalnya isinya bobotnya. Tapi ketika Rasul menjawab salam, yang menjawab itu Rasul, pasti bobotnya lebih besar nih kalau berbicara kualitas ya. Makanya kalau begitu dasarnya sholawat, itu kita nggak heran sholawat bisa digunakan untuk menghilangkan ilmu. Itu banyak biasanya. Sholawat bisa digunakan
salah satu faedahnya adalah supaya nanti ketika kita menghadapi sakratul maut, beliau Rasulullah hadir menemani kita. Mudah-mudahan ya, dengan keadaan kita, latar belakang kita yang serba kurang, ibadah kita, jangankan sholat kita bisa mencegah daripada perbuatan keji wal munkar, belum tentu sholat aja sahnya belum tentu ya. Makanya kalau ilmu tasawuf itu mengatakan khusyuk itu termasuk rukun menurut ilmu ahli tasawuf. Kalau nggak khusyuk berarti nggak sah. Jadi kalau orang tasawuf itu lebih berat lagi syaratnya. Cuma menurut ahli fikih ya, minimal itu kita sholat ya, minimal ini supaya diterima. Ketika kita menggelar sajadah, kita merasa di hadapan Allah, memenuhi panggilan Allah. Itu minimal begitu. Khusyuknya kita sholat itu minimal seperti itu. Karena sahabat pun nggak ada yang mampu khusyuk secara 100%. Ya, pernah ada cerita sahabat ini disuruh khusyuk sholat. Abu Bakar gagal, Sayyidina Umar gagal. Dari awal sampai akhir khusyuk, nggak memikirkan apa-apa. Sayyidina Ali hampir berhasil. Ya, ketika hampir salam, dia mikirin hadiahnya apaan ya. Akhirnya gagal juga dia. Ya, gagal juga. Jadi menurut para ulama paling minimal kita itu melakukan sholat, kita merasa di hadapan Allah. Itu paling sedikit itu paling minim. Adapun nanti ketika Allah Akbar, mikirin utang, mikirin belanjaan habis, ya itu paling sedikit tadi. Karena apa? Itu ada rasa panggilan kita sebagai hamba punya tugas. Itu yang paling berharga itu. Makanya salah satu tolak ukur kesalahan seseorang adalah ketika dia di waktu bepergian dan di waktu di rumah itu sama rajinnya. Kan kalau bepergian itu kan repot ya. Repot. Tapi ketika bepergian dia tetap istiqomah sholat. Nah, ini berarti keimanannya masih ada. Senantiasa masih merasa punya tugas dan masih merasa sebagai hamba Allah. Itu yang paling penting tuh, poinnya seperti itu. Walaupun mungkin sholat kita belum mampu sampai kepada bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena itu adalah bertahap. Ya, bertahap. Ya. Saya kira cukup sekian yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menampakkan kemantapan kita di dalam mengamalkan sholawat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diakui oleh beliau Mbah Malik sebagai pengikut beliau, sehingga nanti kita nantiasa bahasa Jawa dijangkung itu di bahasa Betawinya apa ya? Rendeng. Ya Allah, ya direndeng terus ya. Karena ada perintah kun ma'allah. Kalau bisa kun ma'allah, senantiasa engkau bersama dengan Allah. Kalau enggak mampu kun ma'aman qalbuhu ma'allah. Jadilah atau usahakanlah bersama dengan orang yang hatinya senantiasa bersama Allah. Kalau kita enggak mampu, begitu juga kun ma'ar rasul ya. Senantiasa engkau dekat dengan Rasul. Kalau enggak mampu, kun ma'aman qalbuhu ma'ar rasul. Usahakan ikuti atau temani bersamalah orang-orang yang hatinya senantiasa dengan Rasul. Nah, mudah-mudahan kita berada di situ. Ya, amin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.